Halo semua, saya akan melakukan hidrogen massa repartitioning dalam simulasi molecular dynamics. Di sini manfaatnya hidrogen massa repartitioning adalah bisa mempercepat simulasi molecular dynamics 2 kali lipat. Prinsipnya bagaimana? Jadi bisa dilihat di sini heavy atoms dari atom N, massanya adalah 14. Ketika dilakukan hidrogen massa repartitioning, massanya menjadi 11,99. Bisa dilihat juga di sini massa hidrogennya 1. Setelah dilakukan massa hidrogen repartitioning, massa hidrogennya menjadi 3. Jadi prinsipnya adalah mengalihkan ya massa dari heavy atoms ke hidrogen. Dengan demikian, kecepatan simulasi molecular dynamics-nya bisa 2 kali lipat. Hidrogen massa repartitioning ini biasanya diaplikasikan pada perangkat lunak Ember, tapi pada hari ini saya akan menunjukkan caranya mengaplikasikannya di software GROMACS. Nanti di tutorial saya udah mengupload file-filenya ya, file simulasinya. Semua filenya di sini saya udah upload, termasuk script preparasi input filenya. Jadi software yang dibutuhkan pertama adalah pastikan kalian udah menginstal Ember Tools versi 22 dan GROMACS. Disarankan GROMACS 2022 ke atas ya. Nah, ini adalah script-scriptnya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kelebihannya massa hidrogen repartitioning yaitu nanti kecepatannya biasanya kan kalau simulasi kan 2 femtosecond ya. Nanti dengan hidrogen massa repartitioning bisa atau digunakan 4 femtosecond. Contohnya pada script ini ya, md.mdp. Nah, seperti ini ya. Jadi end step-nya, jadi kalau biasanya kan kalau 1 nanosecond kan 500.000 ya. Tapi kalau di sini setengahnya ya, jadi 250.000. Nah, dikali 4 femtosecond ya, atau dt-nya 0,004. Nah, simulasi yang saya biasanya lakukan ya tanpa hidrogen massa repartitioning yaitu sekitar 10 menit ya untuk protein 2NNQ. Dengan hidrogen massa repartitioning, simulasi 1 nanosecond itu cuma 4 menit ya. Jadi bisa berkurang setengahnya ya, kurang lebih setengahnya. Oke, jadi disinilah perubahannya, perbedaannya. Jadi di end step-nya dan dt-nya. Di dt-nya kan kalau massa hidrogen repartitioning kita bisa menggunakan 4 femtosecond ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tahapnya saya udah tulis ya di GitHub saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi pertama-tama klik kanan, open in terminal, buka terminal dulu ya. Kita akan pisahkan dulu reseptornya ya. Nih, klik kanan, copy. Enter. Sama klik kanan, copy. Enter. Oke. Setelah itu, buka reseptornya ya, menggunakan Chimera. Terus klik Tools, terus Structure Editing, terus klik Doc Prep. Nah, di bagian Red Mol 2 ini jangan dicentang ya. Ini, terus klik OK. Terus klik OK lagi. Tentang AM1BCC, ini metode charge-nya ya. Ini metode semi-empirik. Terus pilih untuk residu, kita pilih residu asam amino, kita pilih standar residu ya. Terus klik OK. Terus klik File, Save PDB. Simpan di folder atau yang timpa aja ya file yang sebelumnya. Yaitu rec.pdb, kita timpa aja. Terus klik Save. Terus klik Yes. Oke, kita close lagi. Buka leak.pdb. Sama, stepnya sama. Klik Tools. Terus Structure Editing. Klik Doc Prep. Terus jangan centang Red Mol 2 ya. Terus klik OK. Terus klik OK. Nah, centang AM1BCC, terus centang non-standar residu. Terus klik OK. Nah, di sini kan ada net charge-nya -1.
Ini harus dicatat karena pada saat nanti kita menggunakan parameterisasi ligannya menggunakan anti-chamber, ini perlu dicantumkan seperti ini ya. Saya menggunakan net charge-nya dari Chimera. Ini ya, -1. Oke, terus klik OK. Oke, untuk prosesnya bisa dilihat di sini ya. Ini adalah terminal dari Chimera. Ini lagi diproses ya. Tunggu sampai tulisannya finish ya. Oke, ini prosesnya udah selesai. Klik file, save PDB, timpa file sebelumnya. Jadi pilih leak.pdb ya. Terus klik save. Klik yes. Oke, ini udah ditimpa. Close. Selanjutnya, jalankan perintah berikut ya untuk melakukan parameterisasi menggunakan anti-chamber. Klik kanan, copy. Dipaste aja, terus enter. Oke, prosesnya udah selesai. Selanjutnya, jalankan perintah berikut ya. Oke. Oke. Nah, di sini saya akan menjalankan script namanya lib.in ya dengan tlib. Tlib ini adalah semacam script untuk preparasi. Jadi preparasi reseptor dan ligan pada Ember ya. Coba kita lihat. Nah, ini lib.in. Jadi di sini untuk force field-nya yang digunakan adalah Ember FF19SB. Terus untuk medan gayanya, untuk ligannya adalah GAF2. Model airnya adalah OPC. Terus model ionnya sama 126 OPC. Ini kalian bisa baca di buku Ember ya. Atau Ember Manual Books. Selanjutnya di sini ditambahkan Cl dan Na. Nanti ini kan Na dan Cl ini pH-nya 7 ya atau netral. Selanjutnya filenya yang akan diperoleh adalah solvate parm.7 dan solvate rst7. Ini adalah format Ember ya. Oke. Kita jalankan perintah berikut. Ini di copy aja scriptnya. Terus enter. Oke, silakan bisa dilihat di sini kan errornya nggak ada kan? Oke, berarti prosesnya udah sukses. Nah, selanjutnya ini kan format Ember ya. Yang saya peroleh yaitu solvate rst7 dan solvate parm7. Ini kan format Ember nih. Jadi saya melakukan hidrogen massa repartitioning dan merubahnya nanti format Ember bisa diakses atau bisa dieksekusi di software GROMACS dengan script berikut ya. Saya udah upload di GitHub saya dan ini adalah linknya. Klik kanan terus klik open in new tab. Nah, untuk menjalankan hidrogen massa repartitioning-nya dan merubah formatnya saya jalankan di Google Colab ya. Terus klik open in Colab. Oke. Setelah itu upload dua file ini ya, solvate parm.7 dan solvate rst7. Ini di-upload ke sini. Klik OK. Oke, udah ke-upload semua ya. Ini bisa di-refresh. Terus install parmetnya ya dengan klik ini. Terus klik run anyway. Oke, kalau udah centang hijau begini berarti udah selesai ya. Prosesnya ini perintah untuk mengecek versi parmetnya. Ini harusnya versi 4 ya. Oke. Nah, ini adalah script untuk melakukan hidrogen massa repartitioning. Di mana format Ember, file yang tadi, solvate parm7 dan solvate rst7, kita lakukan hidrogen massa repartitioning. Selanjutnya, setelah dilakukan hidrogen massa repartitioning, formatnya akan berubah menjadi format GROMACS, yaitu gromacs.top dan gromacs.grow. Ini diklik aja.
Oke, proses udah selesai dan jangan lupa klik refresh. Ini refresh ya pada Google Colab. Terus di-download masing-masing. Ini di-download. Terus gromex.cro di-download dan gromex.top di-download. Oke, dua file ini pindahkan ke folder kerja ya. Oke, saya udah memindahkan dua filenya, yaitu gromex.grow dan gromex.top. Oke, ini di close aja. Oke, ini selanjutnya kalau udah kita jalankan script berikut ya. Ini tentunya adalah script.mdp npt dan nvt ini adalah script dari untuk simulasi molecular dynamics menggunakan GROMEX ya. Ini ensemble-nya nvt dan nvt ini dnpt. Oke, untuk simulasi produksinya ini adalah scriptnya. Oke, kita jalankan perintahnya satu persatu ya. Oke, dari ini dulu. Minimisasi dulu ya, ini adalah tahap minimisasi. Klik kanan, copy. Oke, dijalankan, klik kanan, copy. Enter. Sama. Nah, kalau udah keluar quote seperti ini, tekan enter aja ya. Oke, ini di copy, klik kanan, copy, paste, enter, sama. Oke, udah keluar code, tekan enter aja ya pada terminalnya. Ini copy lagi scriptnya, dipaste di terminal ini, enter. Oke, ini adalah tahap simulasi produksi ya, yang saya udah jelaskan tadi. Oke, kita ke tahap simulasi produksi. Copy aja scriptnya, enter. Terus jalankan simulasi produksi. Oke, sekitaran ini sekitar 4 menit ya. Jadi biasanya saya lakukan tanpa hidrogen massa repartitioning ini waktunya 10 menitan ya. Jadi bisa berkurang kurang lebih 5-6 menit ya lamanya. Oke, proses sudah selesai, udah keluar code juga. Tekan enter. Oke, ini tahap terakhir ya, hasil simulasi produksinya. Nah, untuk analisis RMS di RMSF-nya RMSF-nya kalian bisa nonton video saya yang ini ya. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Di video saya ini saya melakukan perhitungan RMS di RMSF dan lain sebagainya. Kalian bisa nontonnya ini untuk analisisnya. Oke, kita udah melakukan hidrogen massa repartitioning. Dari awalnya format Ember, kita ubah menjadi bisa dieksekusi dan dijalankan di GROMEX. Jadi manfaatnya hidrogen massa repartitioning ini bisa mempercepat ya, percepat simulasi molecular dynamics dari 2 femtosecond menjadi 4 femtosecond. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.